Oleh suasana siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permodat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, miris, warga buang sampah di atas trotoar meski telah dipasang spanduk larangan. Dorong optimalisasi TPS 3R sambil menunggu PSEL di Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Cegatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sejumlah kantong sampah terbungkus plastik dan karung goni terpantau sengaja diletakkan oleh oknum tidak bertanggung jawab di sepanjang Jalan Jepun Denpasar dan bahkan sebagian tumpah ke badan jalan. Ironisnya, beberapa kantong sampah bahkan terkesan. Ironisnya, sampah terbungkus kantong plastik ini seolah sengaja diletakkan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab tepat di samping spanduk besar berwarna putih bertuliskan dilarang membuang sampah di tempat ini. Padahal spanduk himbauan ini dengan jelas mencantumkan sanksi yang diberikan kepada warga yang kedapatan membuang sampah di lokasi ini. Di antaranya pidana penjara hingga 6 bulan dan denda paling banyak 50 juta rupiah sesuai pasal 12 ayat 2. Tak hanya itu, dari pantauan Minggu 12 April 2026 pagi, kantong sampah juga terpantau tumpah ke jalan hingga terlindas kendaraan dan menimbulkan noda di badan jalan. Tak jauh dari lokasi spanduk larangan di Jalan Jepun Denpasar, juga terlihat beberapa sampah yang terbungkus karung goni dan kantong plastik berserakan di salah satu sisi badan jalan, yang terdiri dari sampah organik basah dan kering hingga sampah plastik dan residu. Menurut penuturan warga sekitar yang tidak bersedia dipublikasi, sampah-sampah tersebut diduga sengaja diletakkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di seputaran Jalan Jepun ini. Diduga, sampah ini diletakkan pada tengah malam pada saat suasana Jalan Jepun sepi dari pengendara. Menurut warga, tindakan tersebut sangat merugikan dan mengganggu pemandangan. Di sisi lain, tindakan membuang sampah di pinggir jalan ini diindikasikan sebagai bentuk protes warga karena adanya kebijakan penutupan TPA Suwung untuk sampah organik sehingga membuat penumpukan sampah di beberapa tempat
khususnya di kawasan pemukiman warga. Di lokasi berbeda, berkantong-kantong sampah tak bertuan juga terlihat menumpuk di salah satu sudut di Jalan Kamboja Denpasar, tepatnya di depan ruko kosong ini. Diduga, tumpukan sampah ini berada di atas trotoar sejak beberapa hari sebelumnya dan belum diangkut oleh petugas terkait. Salah satunya karena belum terpilah dengan baik. Berkantong-kantong sampah juga terpantau menumpuk pada Minggu 12 April sekitar jam 11 siang di seputaran perempatan Suci, tepatnya di pinggir jalan Sumatera Denpasar. Aryu Ratmaja, Bali TV. Sementara itu, polemik muncul di Bali terkait pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Suwung untuk sampah organik sejak 1 April 2026 lalu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung terus berupaya mengoptimalkan penanganan sampah di tengah tingginya volume sampah harian. Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di TPST Mengwitani dan TPST Padang Seni Kutel. Ditemui di kantor DLHK Badung belum lama ini, PLT Kepala DLHK Badung Imade Agus Aryawan menjelaskan, PDU Mengwitani saat ini baru mampu mengolah sekitar 17 ton sampah tercampur per hari dari total sekitar 100 ton sampah yang masuk. Ini artinya kapasitas pengolahan masih berada di kisaran 20%. Proses pengolahan ini didukung 4 unit mesin hibrida. Sejak 4 April 2026, seluruh petugas kebersihan di Kabupaten Badung juga mulai melakukan pemilihan sampah tercampur. Sampah organik dipisahkan untuk diolah menjadi kompos, sementara residu dikirim ke TPA Suwung. Badung sebagai daerah pariwisata tentu tidak mungkin ya membiarkan sampah itu terurai ya di pinggir-pinggir jalan tanpa ditangani. Bahkan ini akan menimbulkan dampak negatif bagi citra pariwisata Badung. Oleh sebab itu kami tetap mengambil sampah tersebut meskipun tercampur, namun ya, pembinaan dan juga penegakan aturan tetap kami lakukan melalui Gakum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung. Nah, pertanyaannya kemana sampah-sampah yang tercampur tersebut dibawa? Kami bawa ke TPST Mengwitani ya, untuk dipilah. Jadi petugas kami memilah sampah tersebut kira-kira per hari bisa mencapai 17 ton ya, sampah tercampur yang mampu diolah. Dari total volume sampah mungkin sudah di atas 100 ton ya, totalnya itu 100 ton. Kalau dilihat kemampuan kami ya sekitar 20% lah maksimal sampah tercampur tersebut bisa dipilah setiap hari. Itu pun sudah dibantu menggunakan mesin gibrik, ada 4 unit ya. Bahkan mulai 2 hari yang lalu per tanggal 4 kami sudah kerahkan seluruh petugas kebersihan untuk ikut memilah secara manual ya, untuk mempercepat ya menurunnya penumpukan sampah anorganik di TPST Mengwitani. DLHK Badung juga menerima sampah organik yang diangkut secara swakelola oleh masyarakat. Sampah tersebut dapat ditampung di PDU Mengwitani maupun TPST Padang Seni Kutel. Selanjutnya sampah organik dicacah menggunakan mesin sebelum didistribusikan ke sejumlah sentra kompos. DLHK Badung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas pengolahan sampah sekaligus memperkuat pemilihan dari hulu guna menekan beban TPA dan menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Badung. Indrawan, Bali TV. Dorong optimalisasi TPS 3R sambil menunggu PSEL di Bali. Kami segera kembali dengan laporan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Buah Baluk, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani nganggo mbayuhan ora kepikalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, program pemerintah dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL di Provinsi Bali diharapkan dapat segera terwujud. Meskipun realisasinya diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar 2 tahun ke depan. Harapan tersebut disampaikan pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra. Menurut Ketut Gede Dharma Putra, sembari menunggu operasional PSEL, langkah strategis yang harus segera diperkuat adalah optimalisasi tempat pengolahan sampah reuse, recycle, atau TPS 3R, khususnya di kawasan padat perkotaan seperti Denpasar dan beberapa wilayah di Kabupaten Badung. Ia menekankan bahwa keberadaan TPS 3R yang dikelola komunitas peduli sampah maupun unit pemerintah desa dan kecamatan perlu terus didukung agar mampu menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Dharma Putra juga menyoroti pentingnya penerapan pemilihan sampah dari tingkat rumah tangga secara konsisten. Ia mencontohkan bahwa idealnya, sampah yang diangkut oleh layanan TPS 3R hanyalah sampah residu, sementara sampah organik diolah langsung oleh masyarakat di rumah masing-masing. Bagi rumah yang memiliki lahan cukup luas, pengolahan sampah organik melalui komposter tentu tidak menjadi kendala. Namun tantangan muncul di kawasan padat penduduk seperti permukiman sempit atau kos-kosan, di mana ruang menjadi terbatas. Untuk itu ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dengan tetap memungkinkan TPS 3R menerima sampah organik khususnya di wilayah padat penduduk. Pengolahan berbasis komunitas dinilai menjadi solusi realistis untuk mengatasi keterbatasan ruang di tingkat rumah tangga. Dan inilah sebabnya kenapa anggaran pemerintahan daerah melalui APBD di kabupaten ataupun kota memberikan dukungan, pembinaan, dan pendampingan terhadap TPS 3R seperti ini dengan memberikan bantuan-bantuan yang memungkinkan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Misalnya dengan memberikan bantuan terhadap mesin-mesin pencacah sampah organik, sehingga proses pengolahan sampah organik di tingkat TPS 3R bisa lebih cepat dilakukan. Termasuk juga membantu peralatan pengangkutan yang lebih layak. Karena memang pengangkutan sampah ini sangat berisiko karena lindinya akan cepat sekali menyebabkan kerusakan truk-truk pengangkut sampah. Bagian inilah memang mau tidak mau pemerintah daerah melalui APBD harus memberikan pendampingan dan bantuan kepada unit-unit TPS 3R yang ada di daerahnya. Kalau kita bersama-sama lakukan
hal-hal tersebut secara konsisten, saya sangat yakin bahwa menjelang kita beroperasinya PayCell di Bali ini, masyarakat siap untuk menyelesaikan persoalan darurat sampah di Bali ini. Lebih lanjut, Dharma Putra menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada konsistensi penerapan sistem pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu secara berkelanjutan. Jika hal ini dapat dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, maka program pengolahan sampah di berbagai level, mulai dari rumah tangga hingga skala yang lebih besar, akan berjalan optimal. Ia pun mengingatkan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh disikapi dengan saling menyalahkan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah residu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika semua pihak berjalan beriringan, maka berbagai program pengelolaan sampah yang selama ini direncanakan akan dapat terrealisasi dengan baik. Hendra, Bali TV. Bupati Badung Iwayan Adiarnawa menghadiri Lokasabe ke-6 Prati Sentana Bendesa Manikmas Kabupaten Badung yang digelar di Pusat Pemerintahan Badung, Mangupura, Minggu 12 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adiarnawa menegaskan pentingnya penguatan rasa persaudaraan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Hadir langsung Gubernur Bali Wayan Koster yang menekankan pentingnya Prati Sentana Bendesa Manikmas Kabupaten Badung tidak hanya berperan secara internal tetapi juga berkontribusi bersama untuk Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya. Sementara itu Bupati Badung Iwayan Adiarnawa menekankan bahwa Kabupaten Badung selama ini dibangun dengan prinsip kebersamaan dan keguyuban, baik dalam pelaksanaan pembangunan skala maupun skala. Ia memandang kegiatan Lokasabe ke-6 Prati Sentana Bendesa Manikmas Kabupaten Badung sebagai momentum strategis untuk semakin mempererat hubungan pasemotonan sekaligus meningkatkan sinergi antar pemerintah, organisasi pasemotonan, dan masyarakat luas. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wadah konsolidasi yang memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah dinamika pembangunan daerah. Adu-adu regenasane kecil puniki. Presiden api sana apnya, rin sejeroning Lokasabe, iyan pediga siki, sapun api antuk, jadi mencikan kerakatan iragergi, pemkas rin persatuan Bendesa Manikmas, sebisa mengawin api sana kembali wau saking Manggalo persatuan Bendesa Manikmas, sana hanya memiliki sapun api antuk, rin sejeroning program-program kerja ke depan. Ketua Panitia Lokasabe ke-6 Prati Sentana Bendesa Manikmas Kabupaten Badung, Made Sada menyampaikan bahwa kegiatan Lokasabe kali ini mengusung tema saling isi, saling gizi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan agenda penyampaian pertanggungjawaban pengurus lama, pemilihan pengurus baru untuk masa bakti 2026-2031, dan penyusunan program kerja bagi kepengurusan yang baru. Pelaksanaan Lokasabe adalah pelaksanaan yang dirasakan setiap 5 tahun. Adapun tujuan dari pelaksanaan Lokasabe yang pertama adalah meminta atau membahas tentang pertanggungjawaban dari pengurus Prati Sentana Bendesa Manikmas Kabupaten Badung periode 2021-2026. Kemudian ada pemilihan pengurus yang baru masa bakti 2026-2031 serta merancang program kerja dari kepengurusan 2026-2031. Ketua Umum Pusat PBMM Iwayan Sunaria menyampaikan bahwa sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi induk, setiap kabupaten kota memiliki kewajiban melaksanakan Lokasabe untuk membentuk kepengurusan baru dengan masa bakti 5 tahun ke depan. Lokasabe ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan dan memperkuat sinergi ke depan sejalan dengan semangat saling isi, saling gizi. Adapun tema hari ini, tema Lokasabe Kabupaten Badung hari ini, saling isi itu bagaimana kita selaku waris atau Ikatan Persatuan Bendesa Manikmas ini saling rangkul dalam segala kegiatan apapun bentuknya, baik itu sosial, budaya, binih-binih untuk kemajuan organisasi. Dalam Lokasabe ke-6, Ketua terpilih Prati Sentana Bendesa Manikmas Kabupaten Badung adalah Komang Widiarto untuk masa bakti 2026-2031.
Kepengurusan baru ini diharapkan mampu mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota Pasamotonan dan menanamkan nilai kebersamaan kepada generasi muda sebagai penerus di masa mendatang. Yana dan Edi, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Residivis edarkan 2 kg sabu. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Amco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul detail selaku pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Denpasar mengungkap kasus narkoba dengan seberat 2 kg sabu-sabu. Barang bukti tersebut didapat dari seorang residivis yang baru bebas dari LP Kerobokan pada November 2025. Pelaku Muhammad Torik, 38 tahun, dibekuk di tempat kosnya Jalan Sarin Bawana, Kelurahan Jimbaran, Kuto Selatan, Badung. Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Leonardo D. Simatupang menjelaskan disitanya barang bukti senilai 6 miliar itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan petugas LP Kerobokan jika ada pengiriman SS dalam jumlah besar. Tim Satres Narkoba langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melacak keberadaan pelaku yang kos di Jalan Sarin Bawana, Jimbaran. Dalam penggeledahan badan dan areal kamar kos tersebut ditemukan 1 buah godi bag biru, terdapat 1 buah paper bag berisi 2 paket sabu. Adapun barang bukti yang dapat diamankan yaitu 2 paket sabu dengan berat total 2008,2 gram atau seberat 2 kilo lebih. Di mana modus operandi yaitu mengambil barang yang diletakkan di suatu tempat dengan imbalan 2 juta rupiah. Saat diperiksa, pelaku mengaku ditelepon oleh temannya berinisial AN dan disuruh untuk mengambil tempelan sabu. Pelaku dijanjikan upah 2 juta. Selanjutnya pelaku disuruh mengambil tempelan di gang daerah Buduk Mengwi, Badung, tepatnya sebelah tempat sampah. Pelaku mengambil 2 paket sabu tersebut dan dibawa ke kamar kosnya. Dapat dari mana? Ngambil di mana? Di mana? Buduk. Buduk, ya. Di tong sampah itu ya? Iya, tong sampah. Oh, tempelan gitu? Iya.
yang bener kamu. Iya Pak. Tempelan kamu pasti ada ininya. Isinya kan ada lebih. Kamu kan pernah diproses. Iya. Nah, sama nggak orang yang dulu kamu kenal sama barang yang kamu dapat? Enggak, Pak. Dari orang yang sama nggak? Enggak, Pak. Lalu bisa dapat jaringan ini dari mana? Nggak tahu, Pak. Ini saya cuma Kenalnya dari mana kenalnya? Saya sama yang nyuruh ini nggak kenal saya, Pak. Cuma via telepon aja. Dia bilangnya katanya dikasih sama orang gitu. Nah, tapi nggak ada yang ngasih gitu loh, Pak. Akibat perbuatannya itu, pelaku dikenakan pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ray Swantara, Bali TV. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya berharap gencatan senjata yang disepakati oleh Iran dan Amerika Serikat dapat berstatus permanen. Ia menekankan bahwa perang antar negara membawa dampak buruk bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Dalam konferensi pers di kantor PBNU Jakarta, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya berharap gencatan senjata yang disepakati oleh Iran dan Amerika Serikat dapat berstatus permanen. Ia menekankan bahwa perang antar negara membawa dampak buruk bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Seperti diketahui, Iran dan AS telah menyepakati gencatan senjata selama 2 minggu dengan Pakistan yang bertindak sebagai mediator. PBNU mengapresiasi langkah strategis Pakistan yang berhasil menengahi konflik kedua negara tersebut. Menurut Gus Yahya, keberhasilan ini patut diapresiasi dan disyukuri oleh masyarakat dunia. Sekarang kita telah mendengar berita bahwa telah dicapai kesepakatan gencatan senjata, walaupun terbatas berapa hari, 10 hari katanya. 2 minggu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada kepada pemerintah Iran dan Amerika Serikat yang telah berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata ini. Tentu kita semua berharap bahwa ini akan menjadi permanen dan gencatan senjata ini akan diikuti dengan kesepakatan-kesepakatan untuk menghentikan kekerasan sama sekali. Dan dari berita-berita yang kita dengar juga bahwa wacana tentang dihentikannya kekerasan dan permusuhan itu ini bukan hanya terkait antara Amerika dan Iran, tapi juga di seluruh kawasan Timur Tengah. Gus Yahya menegaskan perang dan kekerasan dimanapun dan apapun alasannya adalah bencana kemanusiaan yang harus segera dihentikan. Selain alasan kemanusiaan, perang yang terjadi saat ini juga memiliki dampak global yang luar biasa. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. BP BUMN perkuat peran BUMN untuk dukung Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak alit nek kulit. Metaplah kalau kebos, mepandes utawi misangi mesin drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, Badan Pengaturan BUMN terus memperkuat peran BUMN agar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat, sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. BUMN tidak semata-mata dituntut untuk menciptakan nilai ekonomi, melainkan perlu menghadirkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas. Ditemui di Istana Presiden Jakarta, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Doni Askaria mengatakan bahwa Badan Pengaturan BUMN terus memperkuat peran BUMN agar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat yang sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Komitmen tersebut terus mengemuka dalam rapat internal yang dipimpin Doni Askaria bersama jajaran pimpinan Badan Pengaturan BUMN. Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mengawal transformasi BUMN agar semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam pembahasan tersebut ditekankan bahwa BUMN tidak semata-mata dituntut untuk menciptakan nilai ekonomi, melainkan perlu menghadirkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas. Teman-teman wartawan dengan Pak Menkyu untuk menyampaikan penyelesaian dari RUS yang sudah selesai, sudah final ya. Nah, ini nanti akan kita sampaikan. Yang lainnya tentu saja Pak Presiden berharap bahwa pengelolaan BUMN ke depan semakin baik. Kita melihat pelan-pelan sudah, ya tentu teman-teman juga mencermati. Banyak impairment juga ada yang tanya. Kemudian ada juga yang tanya mengenai konsolidasi aset manajemen, kan banyak berita mengenai kenapa DAM mengambil alih ya, aset manajemen ini dalam rangka tadi menyatukan kita punya kurang lebih 4 aset manajemen yang skalanya belum terlalu kompetitif ya, dengan kita mergerkan menjadi satu sehingga ini nanti menjadi kompetitif ya. Begitu juga logistik company kita ya, kita akan mengkonsolidasikan 15, sudah mulai prosesnya, insya Allah juga dalam 1 bulan ini akan selesai, akan kita announce 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional kita. Nah ini kita lakukan satu persatu dan insya Allah mudah-mudahan semakin cepat proses transformasi BUMN dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Pak, yang WUS itu sendiri korporasi BUMN sebenarnya seperti apa sih Pak? Badan Pengaturan BUMN memandang tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel sebagai fondasi penting dalam
mendukung pencapaian Astacita. Melalui tata kelola yang kuat, BUMN diharapkan mampu menjalankan mandatnya dengan integritas sekaligus memberi kontribusi yang semakin besar bagi kepentingan publik. Dari Jakarta, Julius Walta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Haisol Nurofik, menegaskan pihaknya terus mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Pemprov Kalimantan Timur sebagai pelaksana mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Haisol Nurofik menegaskan bahwa percepatan ini sangat krusial untuk menata sistem sebelum masuk ke tahap pengadaan teknis. Ia kembali mengatakan pembangunan PSL ini menjadi pilar utama untuk mengejar target nasional pengelolaan sampah sebesar 63,41% pada 2026 dan mencapai 100% pada 2029. Menteri Hanif menegaskan bahwa transisi pengelolaan sampah harus berjalan sesuai regulasi guna menghentikan praktik pembuangan terbuka. Bersama yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur dengan dua akumulasi, yaitu akumulasi Samarinda Raya dan Balikpapan. Sehingga apa yang dimandatkan oleh yang terhormat Bapak Presiden untuk segera menyiapkan tatakan sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang dan jasanya akan kita segera selesaikan paling lambat hari Senin depan. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya menjadi tugas Pak Rosan, Ketua Kepala Dirgantara dan Menteri Investasi untuk proses lebih lanjut. Namun demikian selama prosesi mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai operasionalnya instalasi tersebut minimal diperlukan waktu 3 tahunan. Dalam waktu 3 tahun inilah tetap para bupati wali kota di bawah pengawasan dan pembinaan Bapak Gubernur wajib hukumnya berdasarkan Undang-Undang 18 2008 untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan sebaik-baiknya. Untuk itu tentu segala instrumen yang ditetapkan pusat agar diacu karena ini akan merepresentatifkan langkah-langkah kita dalam mencapai target nasional. Target nasional berdasarkan RPJMN meminta kita untuk selesai sampah di tahun 2026 sebesar 63,41%. Di mana hari ini sampai hari ini berdasarkan sistem online kami penanganan sampah nasional baru di angka 26%. 26% ke 63,41% ini hanya bisa dicapai salah satunya dengan pengakhiran praktik open dumping di seluruh TPA di tanah air. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan target nasional untuk pengakhiran praktik open dumping di seluruh TPA di Indonesia paling lambat tahun 2026. Di target itu Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat tersebut. Menurutnya skema aglomerasi antar daerah akan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di kawasan strategis Kalimantan Timur. Kita melaksanakan MOU antara pemerintah Kalimantan Timur dan aglomerasi Balikpapan Raya dan Samarinda Raya. Dua tempat ini berserta dengan OIKN Yogyakarta Nusantara yang hari ini masuk di wilayah antara Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Yang jelas tempatnya ada di Balikpapan, yang satu lagi tempatnya ada di Samarinda, meliputi beberapa wilayah karena kita diapit dengan Kutai Kartanegara, maka di pesisirnya di Balikpapan, Muara Jawa, Samboja Barat dan Samboja beserta dengan OIKN. Sementara di Samarinda Raya kita bersama dengan Kutai Kartanegara, Marangkayu, Muara Badak dan Anggana di sana untuk aglomerasi di Samarinda Raya. Yang jelas
Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur punya komitmen untuk mendukung penuh kebijakan daripada pemerintahan pusat dalam hal ini yang diwakilkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sampah hari ini bukan lagi menjadi masalah, tetapi kita ini menjadi solusi. Di sini bisa menjadi energi menjadi peluang untuk sampah ini tidak lagi menjadi persoalan-persoalan yang dihadapin sepanjang tahun. Dan hari ini terima kasih banyak Pak Menteri KLH, Pak Hanif Faisal telah memberikan ruang kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta dengan yang ada di dalam aglomerasinya untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kalimantan Timur. Yang jelas kami punya komitmen untuk bisa segera menyelesaikan persoalan sampah di Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan melukat bersihkan jiwa dan pikiran sambil berekreasi bersama keluarga. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awake jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi sini yang nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit, pokoknya mengenang khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kesana kona panaki, awaknya sih kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bali ni. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pa pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangitan ya ane katwa eka tua swalaksana batara
Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh Sang Hyang Widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten betara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat mengguli kota Paris adot engi bertu sing lah pipes. Pemirsa, melukat bagi masyarakat Hindu di Bali merupakan upacara atau ritual penyucian diri untuk membersihkan jiwa dan pikiran dari energi negatif hingga gangguan spiritual. Melukat sering dijadikan proses sebelum melaksanakan aktivitas spiritual seperti persembahyangan. Kini masyarakat Bali melakukan pengelukatan yang dilanjutkan persembahyangan sambil berekreasi di banyak tempat di Bali seperti misalnya Tampak Siring dan Sebatu di Gianyar, Pancoran Solas, Sangeh, dan Taman Bagendra Abian Semal di Badung, ataupun Sudemale di Bangli. Prosesi melukat ini menggunakan sarana atau banten dan tirta yang berasal dari sumber mata air. Biasanya prosesi pengelukatan dimulai dengan tahapan mengaturkan canang sari atau puja yang dilakukan oleh para pemangku, yang dilanjutkan dengan membasuh tirta ataupun dengan membasuh air suci atau yang berasal dari sumber mata air yang dilakukan oleh masyarakat umum secara individu, secara bergantian. Sambil memohon agar dibersihkan pikiran, hati, dan jiwa sehingga bisa menjadi lebih tenang. Melukat memberikan dampak positif, diantaranya menghilangkan stres, menetralisir energi negatif dalam tubuh, kemudian menghilangkan beban emosional, serta mendekatkan diri kepada Tuhan serta alam semesta. Usai melaksanakan pengelukatan, umumnya masyarakat berkumpul bersama keluarga sambil menikmati kuliner. Sungguh menyenangkan. Wisata spiritual bersama keluarga tercinta sambil berekreasi menikmati nikmatnya kuliner daerah setempat. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, curik Bali atau jalak Bali yang merupakan satwa endemik kebanggaan Pulau Dewata diusulkan memiliki hari peringatan nasional. Usulan ini muncul sebagai bentuk pengakuan sekaligus upaya memperkuat pelestarian satwa yang kini berstatus dilindungi. Penetapan Hari Curik Bali Nasional rencananya akan diajukan kepada Gubernur Bali untuk diteruskan ke Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian curik Bali di habitat alaminya.
Guru Besar Bidang Ekologi Hewan Universitas Udayana, Profesor Luputu Eswaryanti Kusumayuni menyarankan agar tanggal peringatan mengacu pada sejarah penemuan spesies ini. Tanggal 24 Maret 1911 menjadi momen penting karena saat itu jalak Bali pertama kali ditemukan oleh seorang ornitolog asal Inggris saat kapalnya bersandar di Bali Utara. Dari catatan sejarah, saat pertama ditemukan, populasi curik Bali diperkirakan mencapai sekitar 800 ekor di alam liar. Namun kini jumlahnya terus menurun akibat perburuan dan kerusakan habitat. Sejak tahun 1991, curik Bali telah ditetapkan sebagai fauna identitas Provinsi Bali. Penetapan Hari Nasional diharapkan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mendorong aksi nyata pelestarian. Dalam kaitan ini juga dalam pengusulan Hari Jalak Bali, curik Bali mungkin kalau bisa digunakan tanggal pertama kali ditemukannya oleh Baron Stresemann pada tanggal 24 Maret 1911 di Bubunan. Kemudian jadi beliau itu yang terdampar sebenarnya kapalnya di situ mengalami kerusakan dan sambil menunggu perbaikan beliau berjalan-jalan dan kemudian menemukan jalak Bali yang tersebar di Bubunan itu sekitar waktu itu cukup banyak 800-an sampai itu yang diperkirakan. Nah kemudian beliau balik ke Inggris, kemudian didanai oleh Rothschild ya untuk melakukan von Pleasant melakukan penelitian di tangan. Mungkin tanggal pertama kali ditemukannya mungkin bisa dipakai menjadi referensi alternatif ya. Inggih. Sementara itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali turut mendorong usulan ini. Kepala BKSDA Bali, Ratna Hendrat Moko menyebut momentum pelepas liaran 12 ekor curik Bali di Desa Adat Karang Dalam Tua menjadi langkah awal penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau bisa besok saya ketemu dengan teman-teman sahabat satwa liar untuk kita kolektif bersama mengusulkan kepada Pak Gubernur lebih bagus, dan saya akan menjadwalkan semoga Bapak Gubernur berkenan untuk menerima kami. Secara informal saya juga sudah sampaikan ketika saya dipanggil oleh Bapak Gubernur bahwa Bapak Gubernur juga mendukung, sangat mendukung, dan tentunya secara teknis saya nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman di mungkin Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pertanian, dan juga tentunya dari akademisi dan juga masyarakat yang akan mendukung. Untuk tanggalnya sudah ditetapkan, Pak? Tanggal khusus yang diajukan kami nurut aja Pak Gubernur, tanggalnya mungkin ada hari baik atau berdasarkan pada pertimbangan. Dengan adanya Hari Curik Bali Nasional, diharapkan identitas Bali sebagai daerah yang kaya keanekaragaman hayati semakin kuat, sekaligus menjadi inspirasi dalam upaya konservasi di tingkat nasional maupun internasional. Winarto, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.